Kembali bersama saya Madu Retno di E-Culinary and Baking Course. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pembelajaran membuat tus berlapis, teman-teman ya. Ini akan kita buat adonannya dulu, nanti kita akan membuat yang tanpa menggunakan tutup ya. Ini ya, ini teman-teman ya. Ini ada 3, kemudian yang pakai tutup ya, besar dan kecil. Oke, sekarang kita akan membuat adonannya dulu ya. Jadi saya membuatnya secara manual. Ini adalah campuran tepung ya teman-teman ya. Kemudian saya akan memasukkan gula ragi bread improver susu bubuk di sini ya, di tengah sini. Ya, kita aduk ke tengah, di tengahnya dilubangi. Kemudian di sini telur dengan air ya teman-teman ya. Telur dengan air ya, saya aduk. Kemudian ini akan masuk dari tengah ya, terus diputar ke samping terus sampai ke tengah. Nah, gitu teman-teman. Oke. Dibuat dulu seperti Gunung Bromo ini. Ya. Oke. Ya gitu teman-teman ya. Oke. Ya, sekarang sudah menjadi adonan yang lembek ini. Kita bantu dengan tangan lainnya untuk mencampur adonan ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Terus nanti akan kita uleni sampai adonan ini nyampur semuanya. Ya, ini sudah menggumpal teman-teman ya. Ini sudah menggumpal. Jadi nanti kita cari ke masih yang ada tepungnya ini, dicari ya, supaya mejanya juga bersih, tepungnya tidak terbuang gitu. Ini sudah mulai menggumpal, maka Anda sekarang sudah boleh memasukkan garam ya, sama lemak ya, diperlebar saja adonannya. Oke, seperti ini. Yap, kita taburkan gulanya. Gula, garam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dibersihkan saja ini. Oke, kita lanjut sekarang mencampur. Ya, digulung saja seperti ini, atau teman-teman punya cara yang lain silahkan. Ini melipat ini sama saja dengan mengaduk ya teman-teman ya. Ya. Ini adonan roti tawar yang saya buat, roti tawar berlapis. Adonannya sama dengan adonan croissant, mirip-mirip gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau melakukan tanpa pengulenan bisa. Ini setelah lemaknya tercampur, dibiarkan 20 menit, diuleni 20 menit, diuleni 20 menit. Maksudnya diuleni dilipat-lipat. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini garam, lemak sudah tercampur teman-teman ya. Ini adonannya kalau untuk roti tawar ini pas banget ya, airnya ini pas banget. Oke, ini teman-teman, kalau mau digiling langsung boleh ya, kalau mau pakai mesin boleh, kalau mau manual juga boleh, tapi teman-teman berat ya. Nah, supaya nggak terlalu berat kerjanya, setelah lemak ini nyampur teman-teman, bulatkan seperti ini ya. Kemudian letakkan dia di sini, gelodak. Boleh kasih tepung sedikit. Ya, bawahnya boleh kasih tepung sedikit. Ya. Ini akan kita fermentasi ya. Dibantu pengadukannya oleh ragi. Kita tutup, mau 30 menit boleh ya. Saya melakukannya 20 menit saja ya. Ini sudah dapat 30 menit teman-teman ya. Lalu lakukan ya pembuangan udara yang berikutnya ya. Oke, kita buang aja udaranya seperti ini. Kemudian Anda lipat seperti ini ya. Oke, lalu Anda roll teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke, nah sudah mulai halus ini ya. Lalu Anda biarkan lagi teman-teman untuk 30 menit gitu ya, 30 menit. Tuh, sudah mulai halus tuh ya. Ini nggak terlalu berat teman-teman. Kita akan tutupnya lagi ya.
biar tidak kering teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah 30 menit kedua ya teman-teman ya. Wow, keren. Sorry kok 30 menit kedua. Oh ya, 30 menit kedua teman-teman ya. Sekarang ini akan kita bagi 4 ya. Karena saya tentunya tidak kuat kalau melakukan ini laminasi sekaligus ya. Ini akan kita bagi 4 dulu teman-teman ya. Tentu saja saya akan menimbangnya. Oke. Kira-kira ini berapa graman? Oke. Saya timbang dulu. Ini 950. Wow, ini 750. Bentar dulu. 800. Oke, ini saya buat 850-an ya teman-teman ya. Saya akan timbang 850-an. Nah, oke. Ini kita bulatkan dulu teman-teman ya. Ya, kita bulatkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah bulat lagi. Taruh di sini dulu, sisanya akan bisa timbang 850-an juga ya. Ini sudah ada 4 adonan seberat 865-an lah teman-teman ya. Ini ya. Nah, sekarang ini sebelum ditipiskan, sebelum disimpan, tetap ini akan kita fermentasi yang ketiga. Jadi teman-teman nggak perlu mulai ini berat lagi ya. Sebelum saya tipiskan, ini tetap ditutup. Oke. Ya. 30 menit lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah 30 menit ketiga ya. Jadi Anda hanya mencampur, tidak perlu berat-berat, hanya mencampur sampai proses memasukkan garam dan lemak teman-teman. Lalu Anda melakukan fermentasi seperti ini selama 3 kali. Ini sudah yang terakhir, 30 menit terakhir ya. Ini karena nanti akan berlapis-lapis, akan saya campur dengan lemak adonannya. Ntar ini akan saya simpan dulu di freezer supaya proses penggilingannya mudah gitu teman-teman ya. Sekarang kita akan melakukan pembuangan udara ya. Oke, supaya kenapa kok saya tipiskan ini, seharusnya gini aja sih tidak apa-apa, supaya penyebaran suhunya nanti di dalam freezer itu sama ya, supaya cepat beku juga teman-teman ya. Kita taruh di sini teman-teman ya. Oke. Ini jam setengah sudah cukup teman-teman ya, karena freezer saya gede. Oke, selalu ditutup supaya tidak ada, untuk memperkecil masuknya butiran es ke adonan ya. Lakukan dengan plastik nutupnya teman-teman ya. Oke, ini bukan plastik tapi ini baking paper. Baik, saya akan simpan dalam freezer teman-teman ya. Sekarang adonan ini sudah 1,5 jam. Sekarang akan saya tipiskan ya teman-teman ya. Kemudian akan saya beri lemak di 2/3 bagiannya. Terserah kalau Anda mau menggunakan sistem amplop boleh. Oke. Sekarang ini akan kita letakkan di 2/3-nya. Nah, ini masih dingin teman-teman ya. Masih dingin sehingga nanti ragi ini tidak ngembang dengan cepat karena ini masih perlu perlakuan yang cukup panjang. Kemudian lemaknya ini masih bisa seragam dengan adonan. Makanya itu perlu dilakukan pendinginan dulu untuk adonan yang beraginya ini. Nah, kayak gitu. Pinggir-pinggirnya ini tidak usah teman-teman ya. Yang sini ini sekitar 2 sentian lah, nggak usah dikasih. Oke. Baik. Oke. Nah, ini nggak usah ya teman-teman ya ke sini ya. Ini sudah selesai. Sekarang ini akan kita tekuk ke sini. Nah, sama ini juga. Yap. Nah, sekarang kita akan lakukan laminasinya. Taburi tepung tipis-tipis saja. Oke. Press dari tengah dulu teman-teman ya, supaya nggak langsung dan lemak
nggak langsung ke pinggir semuanya, sedikit-sedikit. Oke, saya akan melakukan ini 2 kali double teman-teman ya. Oke, baru ini kita tipiskan pelan-pelan. Jangan lupa ini sering-sering dibalik supaya ini sama, yang bawah tengah ini sama teman-teman ya. Jangan terlalu ke bawah. Oke. Enak kalau dibukukan teman-teman. Nah, perhatikan yang bagian tengah ini. Oke. Sudah selesai. Ini saya total dulu timbangnya. Jadi ini kira-kira tadi 850 sama 250. Ini kira-kira 1 kiloan teman-teman. 1100 ya, 1100. Ini nanti saya ukur berapa ininya. Oke ya, saya lakukan lipatan double. Teman-teman boleh melipat single ya. Saya lapisannya mau lebih kuat, jadi lebih banyak ya maksudnya ya. Akan saya lipat double. Oke. Oke teman-teman ya, melipat double itu gampang ya, pegang ujung kanan, ujung kiri ketemu di tengah, gitu deh. Nah ini teman-teman akan kita tipiskan lagi, lalu kita lipat double lagi. Hanya saja saya mau ini aman, makanya ini nanti akan saya simpen dulu di dalam freezer lagi, sambil saya akan giling yang lainnya ya. Ini saya potong aja nih pinggirannya, nanti biar mudah simetris ya. Oke, jangan males kayak saya ya, pakai pisau ya. Oke, supaya nyaman saya tipiskan lagi sedikit ya sebelum saya press. Oke, arahnya ke sini teman-teman ya. Nah, oke, sambil direlaksasi, sambil didinginkan ya. Saya masukkan freezer dulu. Oke, saya akan mengerjakan yang 3 ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan mengukur loyangnya ya. Saya ada 2 loyang yang berbeda sama yang ini. Kalau ini sih nanti kita isi terserah, ini anggap saja ini 15 kali 12 kali 12 gitu ya. Misalkan ini 400 volumenya ya. Misalkan ini 1500-an misalkan. Oke, caranya begini teman-teman ya. Lebar ini dikalikan tingginya, dikalikan panjangnya. Lah ini, loyang ini adalah 12 ya. Lebarnya 12, tingginya 12, panjangnya 20. Totalnya adalah 2880. Ini kita bagi saja ya, dibagi saya mau menggunakan 0,3 ya. Ini saya, karena ini croissant ya, saya akan membagi 3. Jadi kalau 2800 dibagi 3, ini anggapannya adonannya ada sekitar 950 graman ya. 950 graman. Anggapannya segitu adonannya per loyang ini nanti. Ya totalnya adalah 925 ya. 900 kali 3 27. Kalau oke 950 ya. Jadi 27 ditambah 150 2850. Ya segituan lah berat adonannya. 950 untuk loyang 12 kali 12 kali 20. Gitu ya caranya teman-teman ya. Yuk kita lanjut menggiling adonannya ya, tapi nggak perlu saya video lagi. Ini adonan yang pertama tadi ya teman-teman ya, yang saya simpen di freezer tadi setelah saya lipat double sekali. Nah, ini dia ya. Ini enak adonannya.
dingin tapi ini masih masih empuk. Ini enak-enaknya gilingan ya. Oke, aman nanti jadinya. Oke, sekarang kita tipiskan untuk dilipat double. Oke. Kalau susah, taburi tepung sedikit, tipis saja teman-teman ya. Oke. Jadi yang tadi kan ada 4, ini yang pertama, yang 3 sudah selesai semua saya bentuk teman-teman ya. Ntar lagi kita akan membentuknya, kita akan ngoles loyangnya. Oke. Usahakan bentuk persegi ya. Oke, cari yang tebal yang mana ditipiskan. Ini yang tengah biasanya yang tebal. Nah, gitu. Sama dengan mesin nih hasilnya juga. Capek ya capek. Mana ada cari duit gak capek. Tidur aja capek. Oke. Kita akan lakukan double teman-teman ya, lipatannya ya. Ya kira-kira 1 cm lah ketebalannya ya. Kita akan lipat double. Kita akan fermentasi kita resting dulu ya, kita istirahatkan dulu ya. Ini bukan fermentasi namanya, tapi resting. Karena bukan untuk pengembangan, tapi untuk relaksasi adonannya ya. Kita simpan dulu. Sekitar 30 menit lah nyimpennya. Teman-teman, untuk butter laminasinya saya menggunakan Korman ini ya. Ini yang terakhir, ini saya campur dengan coklat pasta teman-teman ya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya nanti lapisan-lapisannya itu terlihat teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Sampai berwarna seperti ini. Oke, kita tipiskan sama caranya. Sekarang kita akan letakkan lemaknya. Ya, ini saya campur tepung sedikit tadi. Karena akan saya tadi kan ditekan-tekan untuk nyampur warnanya ya. Jadi biar nggak lembek teman-teman. Akan lakukan hal yang sama. Kita lipat begini. Nanti kita cek hasilnya ya teman-teman ya. Seperti apa jadinya. Baik ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengisian adonannya ya. Saya mulai dari ini dulu ya. Ini tadi saya katakan 12 kali 12 kali 26, totalnya adalah 3.744. Ini saya kalikan 30% teman-teman ya. Ketemunya 1.120 sekian ya. Oke, adonan ini akan saya timbang dulu. Ini 1.111. Saya anggap pas saja teman-teman ya. Oke, sekarang ini akan kita tipiskan ya. Kita akan menipiskan adonannya. Jangan lupa rajin menaburkan tepung ya. Oke, ini akan saya buat panjang sepanjang cetakannya. Oke, ketebalannya mengikuti. Nah, itu teman-teman ya, sudah panjang seperti ini ya. Ketebalannya kalau ini sih relatif enggak rata, tebalnya enggak masalah karena mau dicetak gitu teman-teman ya. Nah, ini saya akan potong jadi 2 panjangnya ini. Ya, maksudnya ini 1, nah 2 begini teman-teman ya. Oke. Ini akan kita potong jadi 2. Begitu. Dipotong. Ini teman-teman ya lapisannya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Nah. Oke, kita panjangin dikit. Yes, seperti ini. Kemudian teman-teman usahakan pinggirannya ini dibuang teman-teman ya. Ya, pinggirannya ini dibuang supaya nanti motifnya kelihatan. Kok dibuang sih lah berkurang adonannya? Tidak, maksud saya buangnya seperti ini. Oke, sekarang ini akan kita bagi 3. Oke, ini ada 17 ya. Saya perlebar sedikit sehingga jadi 18. Jadi ini totalnya 6 cm ya teman-teman ya. Per satunya ini 6 cm.
Oke. Iya. Jadi buang adonannya itu seperti ini maksud saya teman-teman ya. Tidak asal dibuang saja. Sayang kalau dibuang. Satu, ya sayang. Yang kedua, kan mengurangi berat adonan nanti. Ya. Oke. Ditipisin dulu sebentar. Nah, seperti itu maksudnya dibuang itu. Wah, biar adonannya. Coba lihat. Sip. Oke, sekarang ini akan kita bentuk ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Iya. Ini ke sini teman-teman ya. Ini ke sini. Ya, ini ke sini. Terus bergantian. Nah, seperti itu. Lalu ini ngelabang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ya. Sekarang ini teman-teman akan kita taruh di mana? Ya di sini. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Uhuhu. Oke, taruh sini teman-teman ya. Satu. Ya. Oke. Iya. Sudah selesai. Ya. Sekarang taruh di sini teman-teman. Ini dia. Ya. Oke. Ini teman-teman kita tutup. Ini sudah saya olesi teman-teman ya. Kita tutup. Nah, cuman jangan lupa dikasih lihat begini ya. Ini nanti 1 jam akan kita cek ya. Oke, ini teman-teman ya. Ini akan saya lanjut yang kedua. Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, bagi 5. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman ya. Sama. Saya masih akan ngelabang juga. Saya agak panjangin dikit. Ya, ini 1 kali single, 2 kali double teman-teman ya. Oke, ini dibagi 3 lagi. Siap. Caranya sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya. Sekarang ini akan kita roll begini teman-teman. Nah, ini gini ya jadinya ya. Oke. Jadi saya ulang setelah panjang begini, ini kemudian dilipat double teman-teman, tumpuk begini. Ya. Oke, taruh di mana? Taruh saja di sini. Nah, seperti ini. Ya. Ini ya. Lanjutkan semuanya. Jadi ini masih sama teman-teman ya, masih 1111 adonannya karena loyangnya sama. Ya, ini saya buat 2 kilo adonan sekaligus manual ya. Ya memang kesulitan itu yang akan membedakan hasil teman-teman ya. Semakin sulit nilainya semakin berbeda. Oke. Ya, lihat nih lapisannya ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, jadinya ya. Oke. Oke, dia. Sekarang kita akan tutup sama 1 jam baru akan kita lihat. Nah, itu adonannya yang tadi pastry margarinnya, butter fillingnya saya campur dengan apa namanya teman-teman? Saya campur dengan
coklat pasta ya. Sekarang kita akan lihat pinggirannya seperti apa. Ya, ini kita potong dulu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nampak tuh lapisannya ya, kelihatan banget itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang ini akan kita taruh ya. Oh, cantik kan ini kan. Oke. Taruh sini. Sambungannya usahakan di bawah ya. Oke, nih sambungannya ada di bawah. Oke, sekarang kita tutup sama nanti ini 60 menit akan kita lihat ya. Oke ya teman-teman ya, ini sudah siap di oven yang tanpa tutup ini ya. Loh, ini tingginya kok nggak sama, memang beratnya nggak sama teman-teman. Ini lebih yang ini lebih berat ya, lebih 75 gram. Ini sisanya saya taruh sini. Ini yang pakai adonan coklat. Nah, itu lapisannya kelihatan teman-teman ya. Kalau kita beri warna yang itu. Nah, ini sudah bisa di oven, tapi yang ini belum teman-teman ya. Nah, ini masih ada jarak 5 cm ini masian ya. Antara adonan ini, nah adonan ini ke atas ini masih 5 cm ya. Kira-kira nanti seperti ini. Ya, nah itu teman-teman ya. Tapi ini belum saya masukkan karena belum rata. Yang ini nempel enggak apa-apa. Ya, tapi sebentar lagi ini akan kita masukkan. Ya, yang sekarang kita masukkan adalah ini dia. Ya teman-teman ya. Oke, ini saya oven, ini saya olesi telur tadi. Ya, tapi yang sana enggak. Ya, ini saya olesi telur tadi. Oke, ini kita oven 180 derajat saja ya. Nah, teman-teman semua, saya teringat 32 tahun yang lalu ketika saya harus tersiksa membuat tus berlapis ini, ya, produk laminasi ini sungguh menyakitkan. Ya, dan sekarang saya kerinduan ini sudah terobati, ya. Ini tus berlapis, teman-teman. Ini luar biasa banget, ya. Rasanya itu lihat seratnya, teman-teman ya. Ini adalah adonan roti tawar biasa yang butter rollnya saya kasih coklat ya. Jadi ini bukan tawar coklat. Sehingga ini namanya tus lapis atau tawar lapis teman-teman ya. Perhatikan serat dari laminasinya ya. Itu bagus banget ya teman-teman ya. Oke, rongganya zigzag banget. Nah, yang ini teman-teman ya. Oke. Ini sepertinya masih terlalu banyak isi nih saya ini. Ya. Karena semalam terburu-buru ya. Gini teman-teman ya. Tengok tuh ya. Jauh rasanya kalau dibandingkan tawar biasa teman-teman. Ini kalau dihangati rasanya pasti haul teman-teman ya. Oke. Yuk kita belajar bareng-bareng. Ya, serat yang di atas memang tidak terlihat karena motongnya saya kurang kecil teman-teman ya. Nganyamnya terlalu gede. Ya. Oke teman-teman. Mari kita belajar membuat tawar lapis.